Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Ikhwatafillah. Pada malam ini, di dalam majelis ini, kita bertemu kembali. Kita bersyukur di dalam majelis yang tentunya yang semakin malam semakin sejuk, dengan semoga senantiasa kita sejukkan diri dengan keilmuan. Hari ini ada sebuah quotes yang sedikit kita bahas dari Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa seorang hamba yang ia menghadap Allah dalam dua kondisi, ya, seorang hamba ini. Kondisi ia berhadapan dengan Allah tatkala sedang sholat, dan kondisi berhadapan dengan Allah tatkala nanti di hari kiamat untuk dihisab atau disidang dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nah, ikhwatu fillah, barang siapa yang berhadapan dengan Allah pada kondisi yang pertama sebagaimana mestinya, yakni dengan baik, maka akan diringankan baginya tatkala menghadap Allah pada hari kiamat. Karenanya kita tidak boleh meremehkan kondisi yang pertama. Dan tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Kalau sudah meremehkan yang namanya sholat, atau tidak menjalankan sholat itu sebagaimana mestinya, maka bisa jadi ia dipersulit dan disikapi dengan keras tatkala berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Jadi jangan sampai kita sedikit pun untuk remehkan sholat, ya. Ya bukan berarti pula gitu ya, orang yang sudah sholat, ya, kondisi keimanannya sudah baik, bukan begitu juga, karena belum tentu, ya, tergantung bagaimana sholat. Dan setelah ia sholat, apa yang tentu jadi realisasi sholat itu sendiri, ya, ini adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi, ya, ini kondisi yang zaman ini pula gitu ya, sangat kita saksikan bagaimana orang tidak sholat, akan tetapi tidak perbuatannya atau lisannya, ya, dijaga dengan baik, ya. Bahkan terkadang ada perkataan yang keluar begitu saja gitu ya, gitu, ceplos begitu saja gitu. Karenanya kalau kita sholatnya sudah beres, tentu harusnya lisan dan perbuatan kita sudah beres, dan tapi justru malah kebanyakan tidak diikuti demikian, ya. Jadi ya, kalau istilah dulu STMJ itu ya, sholat terus masih jalan itu ya, itu ini sangat disayangkan itu ya. Karenanya kita tidak boleh meremehkan, karena bisa jadi dipersulit nanti di hari kiamat. Karenanya di dalam surah Al-Insan dikatakan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila innaha ulai yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum
yauman takila, dan pada sebagian malam maka sujudlah, tunduklah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang yang kafir menyukai kehidupan dunia dan tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yakni hari akhirat. Inilah dalam kitab Al-Fawaid. Karenanya tatkala kita sholat haruslah kita khusyuk, ya. Jika Allah mengetahui bahwasanya engkau berusaha khusyuk, maka niscaya Allah akan memudahkan untuk meraihnya, ya. Berusaha khusyuk artinya kita berusaha memahami apa yang kita baca, gitu ya. Jangan hanya sholat, gitu ya, tapi kepala nggak dengkul kemana, gitu ya, gitu. Ya, otak kan dengkul kemana, gitu ya. Mikirin apa, gitu ya, gitu. Sholat, tapi pikirannya kemana, gitu ya, gitu. Harus ada ya, kita minimalisir pikiran-pikiran yang berjalan sedang kan kita posisi lagi sholat, ya, gitu. Khusyuk itu ya kan berarti juga tidak mengingat apa-apa, ya, gitu. Tapi bagaimana kita khusyuk mengingat, yakni paham apa yang kita sedang kerjakan, yakni sholat, kemudian juga sedang menghamba kepada Allah, ya, maka kita bersungguh-sungguh di dalam sholat, ya, seperti melihat Allah atau kita yakini bahwa Allah melihat kita. Nah, itulah tentunya menghadirkan sifat demikian, ya, sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ya, gitu. Sehingga hasilnya tadi tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya. Dan juga jika engkau sadar bahwa hatimu sedang terlepas dan berpetualang, gitu ya. Petualang kemana, gitu ya, hatinya, gitu ya, ketika sholat, maka janganlah biarkan terus menerus, ya, gitu. Tarik lagi, gitu ya, untuk lagi kita konsentrasi, ya, fokus dan khusyuk dalam sholat. Ingatlah keagungan Allah, ingatlah dosa-dosamu, ingatlah dahsyat dan sulitnya persidangan Allah pada hari kiamat kelak. Maka semoga dengan khusyuknya sholat kita akan ringan dan mudah persidangan yang akan dihadapi kita nanti kelak pada suatu hari nanti, ya, yang tidak tentunya tidak bermanfaat harta atau keturunan kecuali yang ia menghadap pada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang khusyuk, ya. Maka dengan sholatlah kita wujudkan kekhusyuan itu, kebersihan hati itu, ya. Demikian untuk penjelasan singkat seputar sholat dan persidangan Allah. Semoga bermanfaat dan juga mendorong diri kita, jiwa kita untuk senantiasa perbaiki sholat kita, dan juga bagaimana menghasilkan realisasi agar menjadi kualitas muslim yang lebih baik dan terus menjadi muslim yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa pula kita menjadi yang terbaik, ya, untuk beribadah kepada Allah dan juga tentunya dengan beribadah kepada Allah semakin baik, maka kita mewujudkan sosial kepada orang lain yang semakin baik pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa taqwa afafa gina. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.